Hai, Assalamualaikum, balik di kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Mari membaca percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti bertanya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" Ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?" tanya Siti. "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga," jelas Ayah. "Kapan kita harus menyiram tanaman?" tanya Siti lagi. "Setiap hari kita harus menyiram tanaman." "Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" tanya Ayah kepada Siti. Siti menjawab, "Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah, bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan pernyataan di bawah ini. Warnai lambang senyum jika pernyataan sesuai percakapan, dan warnai lambang cemberut pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Pernyataan yang pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Sesuai ya, jadi yang kita warnai adalah yang tersenyum. Pernyataan yang kedua, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Ini salah ya, hanya ada 4 kalimat tanya. Jadi yang kita warnai adalah yang cemberut. Pernyataan yang ketiga, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Ya, ini betul. Jadi, yang kita warnai adalah yang tersenyum. Pernyataan yang keempat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ini juga sesuai ya, jadi yang diwarnai adalah lambang senyum. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Coba tuliskan kata tanya lainnya yang kamu ketahui. Tuliskan 1 kata tanya pada 1 kotak yang disediakan. Diskusikan dengan temanmu. Apakah temanmu memiliki kata yang sama? Nah, kata tanya yang pertama adalah di mana. Kemudian kata tanya yang kedua, kemana. Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Dan kata tanya yang keempat adalah berapa. Coba buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Perhatikan contoh. Siapa nama guru kelasmu? Nah, sekarang coba kita buat kalimat tanya yang pertama. Kata tanyanya adalah di mana. Contoh kalimatnya, di mana kamu membeli buku itu? Kemudian kalimat tanya yang kedua menggunakan kata tanya kemana. Contoh kalimatnya, kemana kamu akan berlibur saat liburan sekolah nanti? Kemudian kalimat tanya yang ketiga menggunakan kata tanya kapan. Contoh kalimatnya, kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu?
Kemudian kalimat tanya yang keempat, menggunakan kata tanya berapa. Contoh kalimatnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya. Kalian bisa membuat kalimat kalian sendiri. Sekarang baca kembali percakapan Ayah dan Siti sebelumnya. Ingatlah untuk menggunakan intonasi dan nada bertanya dengan tepat. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Ayo bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Nah, Ayah bisa membeli satu kemasan pupuk 10 kg dan 2 kemasan pupuk 5 kg. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli Ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Pupuk yang dibeli Ayah adalah 20 kg, sama dengan 200 ons. 200 ons dibagi 5 ons. Hasilnya adalah 40. Jadi, kantong plastik yang dibutuhkan adalah 40 buah. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. 1. Gambar yang pertama ada 2 kemasan pupuk dengan berat masing-masing 5 ons. 5 ons tambah 5 ons sama dengan 10 ons. Kemudian gambar yang kedua ada kemasan pupuk dengan berat 1 kg. Ingat, 1 kg sama dengan 10 ons. Jadi, nomor 1 ini tanda yang tepat adalah sama dengan. 2. Ada 3 kemasan pupuk dengan berat masing-masing 5 ons. 5 ons kali 3 sama dengan 15 ons. Pada gambar yang kedua, ada 3 kemasan pupuk dengan berat masing-masing 200 gram. 200 kali 3 sama dengan 600 gram. 600 gram sama dengan 6 ons. Jadi gambar yang pertama lebih dari gambar yang kedua. Kemudian nomor 3, gambar yang pertama ada 2 kemasan pupuk dengan berat masing-masing 200 gram. 200 kali 2 sama dengan 400. Dan pada gambar yang kedua ada 1 kemasan pupuk dengan berat 1 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi gambar yang pertama kurang dari gambar yang kedua. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahan: 1. Karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. 2. Kertas warna. 3. Lem kertas. 4. Pensil. 5. Gunting. Cara membuat: 1. Siapkan karton bekas tisu gulung. 2. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. 3. Hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. 4. Buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. 5. Guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati menggunakan gunting. 6. Tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.